وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله خير آل وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. ثم أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى، فإن أجسادنا على النار لتقوى، فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, para hadirin atau para followers, pemirsa, peserta kajian online PT TGI Indonesia, dari pimpinan sampai karyawan dan karyawati yang pada hari ini sedang menikmati puasa Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, sungguh besar nikmat Allah kepada kita. Kita masih terhitung orang-orang hidup. Berarti masih ada kesempatan untuk berbekal hidup, khususnya hidup setelah mati nanti. Karena seperti kata salah seorang dari penguasa zalim, tapi perkataannya hikmah di sini. Innallaha takaffala lana rizqad dunya wa wakala ilaina rizqal akhirah. Allah telah menjamin rezeki dunia kita, tetapi rezeki akhirat harus kita sendiri yang mencari. Ya laitahu, ini manja mainnya. Harus dipegang, tak apa-apa, kita pegang aja. Nah, ma'asyiral muslimin muslimat, andainya Allah jamin rezeki akhirat, biarlah kita bertukus lumus banting tulang cari rezeki dunia ini. Tapi sebaliknya, rezeki dunia dijamin, rezeki akhirat tidak, harus dicari. Dan mencarinya di waktu yang sedikit ini. Kalau umur kita pendek-pendek, 60 sampai 70. Nah, kadang-kadang terlambat pula ya. Terlambat pula kita beramal. Karena terlambat mengaji dan terlambat tahu. Mudah-mudahan kita bisa mengejar keterlambatan ini. Karena Ramadan bisa mengejar ketertinggalan yang sangat jauh. Baik. Diganti ya? Baik. Kalau diganti mic-nya tidak bagus juga, ganti ustadznya. Tes 1 2 3 tes. Ya 1 2 3 tes. Masya Allah. Alhamdulillah, ternyata teknologi lama lebih bagus yang baru nampaknya. Iya, yang lama-lama itu lebih tahan. Alhamdulillah. Cuman ini cukup membebani. Kayaknya ada sesuatu yang direncanakan. Kalau ini berat kan bisa tidak lama-lama. Apalagi siang ini rentan juga mengantuk, apalagi tugas menumpuk. Baik, terima kasih. Sampai di mana tadi? Masa diulang lagi enggak? Bahwa Ramadan bisa membuat kita mengejar ketertinggalan. Barangkali Bapak dan Ibu pernah mendengar tentang kisah yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga.
Beliau menceritakan bahwa datang kepada Nabi dua orang bersaudara sama-sama masuk Islam. Yang satunya bersemangat beramal sampai berjihad fisabilillah dan syahid. Dan orang mati syahid masuk surga tanpa hisab. Yang satunya hidup setahun setelahnya dan habis itu meninggal normal. Malam harinya Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu bermimpi. Dia bersama dua orang itu pergi ke surga. Di pintu surga mereka disuruh menunggu sebentar, datang penjaga. Lalu yang pertama dipanggil adalah yang baru meninggal, bukan yang mati syahid setahun yang lalu. Subhanallah. Bukan yang mati syahid dahulu, padahal dia tanpa hisab. Yang kedua, setelah diantarkan yang pertama masuk, datang lagi malaikat penjaga dan memanggil yang mati syahid untuk masuk surga. Terus dia pergi, balik lagi dan datang kepada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Amma anta farji', kamu pulang dulu. Lam ya'ni lak, belum waktunya masuk surga. Belum waktunya masuk surga. Ada yang tahu kenapa dia belum boleh masuk surga? Nah, pikirkan sampai kuis nanti. Nah, utang salah satu pertanyaan nanti. Kenapa dia belum boleh masuk surga? Pikir aja, enggak apa-apa. Searching pun tidak ada masalah. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, akhirnya dia terbangun. Besok dia menceritakan, karena ini masalah aneh bagi dia. Sebab yang kita ketahui selama ini, yang mati syahid lebih dulu masuk surga tanpa hisab. Sampailah menjadi trending topik di Madinah. Jadi cerita dari mulut ke mulut sampai ke Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi kata, mimma ta'jabun, kenapa kalian heran? Kenapa kalian heran? Ya karena kenapa dia lebih duluan? Saudaranya yang mati barusan dan mati dalam keadaan normal lebih dulu masuk surga. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, tidak perlu heran. Bahkan lama bainahuma bil jannah kama bainal masyriq wal maghrib. Jarak derajat di antara keduanya di surga seperti jarak timur dan barat. Tuan-tuan pernah mengukur enggak jarak timur dan barat? Enggak pernah ya? Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Boleh dicari sampai sekarang. Pertanyaan yaitu jarak timur dan barat. Nah, kaum muslimin, para ikhwah semuanya, akhwat dan semuanya rahimanillah wa iyyakum. Jarak antara keduanya di surga, bahwa yang mati setelah yang terakhir lebih tinggi daripada yang mati syahid kemarin. Lalu apa rahasia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaysa qad 'asha ba'dahu sana. Bukankah dia hidup setelahnya setahun? Selama setahun. Wa qad shalla kaza wa kaza. Dan dia sempat sholat begini dan begitu. Pertanyaan ketiga. Berapa kali tuan-tuan dan puan sholat dalam setahun? Belum juga dihitung. Hutang lagi. Jadi ternyata bikin soal itu mudah ya. Yang cari jawaban yang susah. Makanya jadi dosen itu lebih enak daripada jadi mahasiswa. Baik. Nah, berapa kali setahun sholat? Sholat fardu aja, tidak usah sholat yang lain dulu. Fardu saja yang pasti. 5 kali 360. Cepat.
1.800, Mumtaz. Masya Allah. Ini di akuntan ya. Masya Allah, tabarakallah. 1.800 kali. Tahu enggak tuan, 1.800 kali salat itu tambahannya. Nggak usah yang wajib dulu, salat sunat subuh saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa dunia dan seisinya? TGI kecil sekali di dalam dunia dan seisinya, betul kan? Berapa aset TGI? Rahasia negara. Hah? Tapi TGI untung terus ya. Nggak pernah rugi kan? Alhamdulillah. Nah, ini yang rugi sering itu yang lain ya. Allah musta'an. Baik, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Baru salat sunatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka Nabi menghargai salat sunat itu, bahkan ketika musafir pun tak dia tinggalkan. Bagaimana dengan wajibnya? Kemudian waqad, ini stressingnya di sini oleh Nabi alaihi salatu wasallam, penekanannya. Waqad alaysa qad adraka Ramadan. Bukankah dia sudah bertemu dengan bulan Ramadan, fasamahu, dan ikut puasa? Allah. Di sini ternyata yang menjadi penekanan dia bertemu dengan Ramadan. Kita sering mendengar bahwa Ramadan itu istimewa, Ramadan itu membawa bahagia, Ramadan itu berkesan, Ramadan itu adalah keberuntungan. Kalau orang-orang yang paham, orang-orang as-salafus salih dulu berdoa 6 bulan sebelum datang Ramadan supaya sampai ke bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan berharap berdoa diterima. Tonton pernah punya proyek ditunggu-tunggu 6 bulan, kemudian 6 bulan pula ditunggu pencairan? Pernah? Tiap hari berdoa untuk dapat? Tidak pernah ya? Tidak pernah? Kayaknya tidak ya. Subhanallah. Mereka kalau 6 bulan dia berharap diterima, itu bukan sesuatu yang kecil. Tidak bisa dilupakan. 6 bulan minta dipertemukan, itu bukan sesuatu yang kecil. Itu sesuatu yang besar. Ma'asyiral ikhwan yang saya muliakan, untuk menggambarkan besarnya Ramadan itu, kita minta tolong lagi ke Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskannya. Jadi Abu Umamah Al-Bahili, salah seorang sahabat, diutus oleh Nabi jadi pimpinan jihad. Tadi jihad kalau mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Kalau menang dapat keberuntungan dan kemuliaan Allah. Lalu dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha lana asy-syahadah, ay yarzuqana asy-syahadah. Ya Rasul, tolong doakan kami dapat rezeki mati syahid. Nabi mengangkat tangannya, Allahumma sallimhum, Allahumma ghanimhum, ya Allah, beri mereka keselamatan, yakni menang, dan beri mereka ghanimah, beri mereka rampasan. Doanya, alhamdulillah sesuai dengan doa Nabi, mereka menang dan dapat rampasan perang. Kali kedua masih diutus oleh Nabi SAW, dia minta lagi, ya Rasulullah, doakan saya mati syahid dengan saudara saya. Kata Nabi, ya Allah, beri mereka kemenangan, beri mereka ghanimah. Ketiga kali masih minta juga supaya mati syahid. Nabi mendoakan mereka selamat. Nampaknya masuk surga jalur syahid kayaknya. Tidak didoakan Nabi SAW. Berarti harus ada sesuatu yang bisa juga mencepatkan masuk surga, masuk akselerasi ya. Membuat cepat masuk surga. Masyaallah kiram, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Apa kata Nabi? Kata dia, ya Rasulullah, dullani ala amalin iza fa'altuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan saya Rasulullah amalan yang kalau aku kerjakan aku masuk surga. Ya Rabbi,
kata Nabi SAW. Lihat, ini menggambarkan betapa kenapa yang satu ini, yang dapat Ramadan ini lebih tinggi derajatnya pada yang mati syahid tadi. Apa kata Nabi SAW? Alaika bis-sawmi. Kamu sering-seringlah berpuasa. Kenapa ya Rasulullah? Fa innahu la idlalah. Puasa itu tidak ada tandingannya. Dan riwayat lain, la mithlalah, tidak ada yang sebanding dengannya. Sampai mengalahkan mati pahala syahid. Iya. Sebab apa? Sebab dalam hadis qudsi dijelaskan oleh Allah SWT melalui Nabi SAW, amalan anak Adam itu dilipat gandakan 10, 1 banding 10. Biar lebih cepat kita mengerti dan lebih senang mendengarnya. Ibarat tuan-tuan menabung di bulan Ramadan. Ada bank yang buka, siapa yang menabung di bulan Ramadan ini, ya, dan nabung 1 juta, dipalidasi 10 juta. Ada tuan-tuan yang tidak mau menabung? Saya yakin seluruh karyawan Koreati ajukan permohonan pinjaman ke perusahaan. Perusahaan mau dia, karena pasti selesai hari raya kembali uang. Karena itu 10 kali lipat. Sampai ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Allah, 700 kali lipat ya. Kita store 1 juta, divalidasinya tertulis saldo akhir 700 juta. Itu baru ukuran biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Allah mengatakan untukku, bukan Allah butuh dengan puasa kita. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak butuh menyiksa kita. Bahkan kalau ada yang berbuat yang menyulitkan, Allah tunjukkan yang memudahkan. Contoh, ada seorang bernazar naik haji jalan kaki. Perempuan. Karena dia terobsesi ingin semakin sulit, semakin besar pahalanya. Kata Nabi SAW, suruh ibumu sama anak yang bertanya untuk menunaikan hajinya. Karena nazar wajib. Tapi jangan jalan kaki. Tapi naik kendaraan. Di situ kita paham, andainya hari ini Nabi hidup, kalau disuruh dia milih, ya Rasulullah, naik pesawat kah atau naik kapal laut? Nabi sarankan kita naik pesawat. Oleh sebab itu naik pesawat itu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Nabi tak disuruh milih antara dua sesuatu kecuali dipilihnya yang paling mudah. Malam yakun itsman, selama tidak dosa. Selama tidak dosa. Umar bernazar. Di masa jahiliyah dulu dia bernazar akan iktikaf di Masjidil Aqsa. Lalu disampaikan ke Nabi, ya Rasulullah, gimana nazar saya? Ya tunaikan, cuman jangan ke Masjidil Aqsa. Tunaikan saja di Masjidil Haram. Mana yang mudah? Ke Masjidil Aqsa atau ke Masjidil Haram? Masjidil Haram. Dan mana yang lebih besar pahalanya? Silakan Pak, di depan Pak. Masih kosong depan. Itu jalan kata panitia tadi untuk ada. Masya Allah. Ini ada kuisnya katanya, kalau belakang lambat nanti. Allah, Masya Allah. Artinya katanya tidak mau lagi Pak ya. Baik. Jazakallah khairan. Jadi tunaikan di Masjidil Haram karena lebih mudah dan lebih besar pahalanya. Jadi subhanallah, tidak selamanya yang lebih sulit lebih besar. Tetapi yang benarlah yang lebih besar. Bapak dan Ibu yang saya muliakan.
Lalu Allah katakan illa saumah, kecuali puasa. Puasa untukku. Wa ana ajzi bihi, dan saya akan siapkan pahalanya. Gimana maksudnya ini saya siapkan pahalanya? Tonton, ada kenalan orang kaya raya dan pemurah, tanpa diminta dia beri. Siapa yang bertemu dengannya pasti dia berikan. Nggak, kalau ada tunjukkan, saya nak ikut juga sekali-sekali. Ada? Nggak ada. Ada nggak orang yang membeli sesuatu dari kita, siapkan keuntungan 10 kali lipat, 1000%? Ada nggak tuan-tuan pernah berdagang untungnya 1000%? Ada nggak? Nggak juga ya, rugi 1000% ada. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, itu maknanya Allah SWT siapkan. Kalau istilah orang keuangan, cek bukan cek kosong, cek terbuka, open cek. Untuk puasa, saya berikan kalian nih ceknya, isi berapa kalian mau. Tahu enggak tuan-tuan, kekayaan Allah itu, kekayaan Allah itu berkumpul manusia dan jin dari awal sampai jin terakhir, manusia pertama sampai manusia terakhir. Siapa yang tahu manusia pertama? Adam alaihissalam. Manusia terakhir? Nah, pertanyaan ketiga. Saya juga nggak tahu ini. Nah, mau tonton jadi manusia terakhir? Wih, kalau tonton tahu keadaan masa itu, kalian tonton akan mau. Sebab manusia terakhir adalah kafir. Tak datang kiamat kecuali ala syiraril haq. Jadi jangan minta sampai umur sampai hari kiamat, enggak usah. Baik. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Di sini kita paham setelah Allah, Nabi jelaskan dalam hadis-hadisnya bahwasanya puasa itu bisa melampaui mati syahid tadi. Oleh sebab itu, siapa yang belum dibuka pintu jihad, misalnya kita kan sekarang di sini tidak ada jihad kan, karena jihad itu harus dengan amir, dengan pemimpin, bukan jihad masing-masing kelompok. Masing kelompok itu jahat namanya. Kalau jihad itu harus ada pemimpin kaum muslimin yang menyuruhkannya. Kecuali ketika negeri kita diserang oleh orang kafir, tanpa izin waliul amri pun wajib kita bela. Misalnya Indonesia dalam keadaan aman tiba-tiba diserang oleh orang ingin merebutnya, itu kewajiban setiap insan muslim untuk mempertahankannya, kaum muslimin. Nah, puasa ternyata bisa melebihi penghasilan orang mati syahid. Ini sudah sering kita dengar. Kita masuk pada bagian yang kedua yang harus juga kita dengarkan. Min babis araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif syarra min al-khairi yaqa' fihi. Saya mengenali keburukan supaya bukan untuk berbuat itu, tapi supaya menghindarinya. Sebab siapa yang tidak mengenali yang buruk dari yang baik, jangan-jangan terjerumus ke dalamnya. Maka di antara sahabat dulu kanu yas'aluna 'anil khair. Ada yang bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Seperti tadi, tunjukkan saya amalan yang bila saya amalkan saya masuk surga. Tapi ada pula yang menanyakan keburukan supaya tidak termasuk di dalamnya. Ayo kita pindah ke Masjid Nabawi sekarang. Pada hari itu, di hari Jumat, Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi. Melihat Nabi SAW masuk, para sahabat terdiam. Yang awalnya berzikir, yang awalnya baca Quran, atau sebagian mungkin sedang bersembang dengan kawan, terdiam semuanya. Karena haibatul mawqif, karena wibawanya majlis itu, majlis Nabi SAW.
Karena tempatnya di Masjid Nabawi, tempat yang terhormat, yang dita'zim, yang dituju oleh hati orang beriman. Kemudian di hari Jumat, di hari Sayyidul Ayyam, hari raya pekanan orang-orang beriman, Nabi naik mimbar. Lalu dia katakan amin. Naik lagi, amin. Naik lagi, amin. 3 kali. Ya, mereka hening. Dan itu terdengar oleh mereka semua. Bahkan saking heningnya digambarkan oleh perawi, ka'anna ala ru'usihimut tair. Seperti di atas kepala mereka hinggap burung. Tonton kalau hinggap burung supaya dia yang terbang gimana? Tahan napas ya. Tahan napas. Sampai kalau ada jarum yang jatuh akan terdengar. Nah, sekarang tidak ada yang memecah keheningan itu kecuali perkataan Nabi amin, amin, amin 3 kali. Lalu sahabat bertanya, sami'naka tu'amminu ya Rasulullah, mal khabar, mal hadas, apa yang terjadi? Kami mendengarkan engkau mengamin. Kalau Nabi katakan atani Jibril, datang kepadaku Jibril, dan dia mengatakan beberapa hal. Salah satunya adalah man a'tahu Ramadan walam raghima anfu man ja'a Ramadan falam yughfarlah. Adalah tersungkur hidung orang. Ini bahasa yang dipakai oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan kerugian yang sangat besar, kecelakaan yang sangat besar, yaitu tersungkur hidung seseorang yang datang Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Allah. Apa makna diampuni dosa kita kaum muslimin? Orang yang diampuni maknanya bersih seperti dilahirkan dari rahim ibunya. Orang yang bersih dari dosa, kalau balik ke akhirat, tempatnya di mana? Hah? Surga. Makanya kalau tonton mati waktu bayi, bersyukur anak kita mati dalam keadaan bayi. Apa sebab? Tidak payah masuk surga. Bahkan beruntung kalau sempat misalnya anak kita masih balita, belum balik, Allah ambil dari kita, bersyukur kita, sebab dia akan tunggu kita nanti di surga. Jangan tidak sabar. Karena hakikatnya itu lebih mudah masuk surga. Apa sebab? Tidak berdosa. Nah sekarang orang yang berpuasa targetnya harus seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Nah sekarang datang kesempatan tadi. Pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Berapa pintu surga? 8. Ahsan. Pintu neraka 7. Pintu surga besar apa kecil? Berapa besarnya? Pertanyaan ketiga. Nah, berapa jarak? Dan pintunya berapa besarnya? Supaya tuan-tuan tahu bahwasanya teknologi kita belum seberapa. Ya tuan-tuan tentu bertanya, kalau sepanjang itu pintu, saya kasih tahu aja lah sekarang ya. Nah, pintunya kata Nabi 1 daun, pintunya dari Makkah ke Baitul Maqdis, atau dari Baitul Maqdis ke Hajar, atau Hajar ke Mekah. Oleh Syekh Google, map Google melihat dari antariksa sana bahwa antara ketiga ini adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Jaraknya hanya lebih kurang 1.200 kilometer. Berapa berat pintunya itu? Mesin mana yang bisa menggerakkannya? Makanya saya katakan teknologi kita belum maju kalau berhadapan dengan Allah SWT. Sah? Coba tunjukkan. Ada nggak teknologi kita hari ini menjadi keajaiban dunia? Masih kalah sama Fir'aun kita, sama Haman. Sah? Ada teknologi kita sekarang menjadi keajaiban dunia? Tunggu kita mati dulu ya. Tunggu lewat masa ini dulu.
Ya Bapak Ibu saya muliakan, pintu surga 1.200 kilometer. Jadi tidak usah risau akan bersempit-sempit masuk. Tapi harus risau tidak boleh masuk. Makanya celaka orang yang masuk Ramadan tapi tak diampuni. Apa pasal? Di sini harus kita tahu. Karena di bulan Ramadan ini banyak penyamun dan pencuri. Banyak penyamun dan pencuri. Betul bahwasanya Nabi mengatakan wasulsilatus syayatin. Syaitan-syaitan itu dibelenggu. Tapi ingat Bapak dan Ibu yang saya muliakan, syaitan minal jin. Syayatin minal jin. Tapi syayatin minal ins, dari kalangan manusia, tidak, masih bebas. Masih bebas. Oh, ada syaitan dari kalangan manusia? Ada syaitan dari kalangan manusia? Tidak ada. Pak Abu Zar kata Nabi SAW, hal ta'awwazta min syayatinil insi wal jin ya Abu Zar? Abu Zar, sudahkah engkau minta perlindungan kepada Allah daripada setan jin dan manusia? Wah, Allah katakan Al-Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh dari syaitan jin dan syaitan manusia. Masing-masing menghiasi perkataan indah-indah untuk menipu. Makanya pelakon yang paling pantas, yang paling pintar, yang paling hebat adalah syaitan. Ya. Makanya kalau bapak-bapak nak bikin film, ambil krunya dari syaitan, pasti paling hebat. Semakin hebat dia, semakin syaitan. Maka Nabi katakan, ya Abu Dzar, hal ta'awwazta min syayatinil insi wal jin? Sudah kau berlindung dari syaitan jin dan manusia? Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, aminal insi syaitan? Ada syaitan di kalangan manusia? Kata Nabi, na'am, hum asyaddu 'alan nasi min syayatinil jin. Mereka lebih berbahaya daripada setan-setan jin, setan manusia. Sampai ada penyair mereka mengatakan, laqad kuntum ra'an min junudi iblis partaqa biyal halu hatta sara iblis jundan min junudi. Yang bisa terjemahkan, ada hadiahnya. Saya ulang, taib. Ini benar-benar nampaknya ya, saya kasih hadiah 6. Taib, laqad kuntum ra'an min junudi iblisa fartaqa bil halu hatta sara iblisu jundan min junudi. Ulang lagi, saya ulang dah. Kayaknya tes hafalan saya nampaknya ini. Laqad kuntum ra'an min junudi iblisa fartaqa bil halu hatta sara iblisu jundan min junudi. Ketika kamu melihat pasukan iblis, saya pada dasarnya berlatih dulu sebagai tentara iblis. Lalu saya naik pangkat. Akhirnya iblis menjadi pasukan saya. Paham sih? Akhirnya dia jadi jenderal, iblis masih jadi pasukannya. Artinya kalah iblis olehnya. Ada bukti? Pertanyaan kelima. Ada bukti. Ketika orang-orang Quraisy rapat di Darun Nadwa semalam menjelang Nabi hijrah, datang iblis menyamar seperti seorang kiai, seorang syekh. Pakaiannya menyamar ikut untuk rapat. Beliau mengatakan seorang syekh datang dari Najd. Nah, iblis ada usulan. Yang lain ada usulan.
ternyata usulan yang diterima adalah usulannya Fir'aun hazil ummah. Fir'aunnya umat ini. Tahu siapa orangnya? Pertanyaan ke-6. Nanti kita jawab. Fir'aun hazil ummah. Apa usulannya? Itu yang dipakai dan yang dieksekusi. Ingat dia? Fir'aunnya umat ini. Siapa namanya? Hah? Cari aja sendiri, nanti ada pertanyaan. Nah. Baik. Apa usulannya? Kita ambil dari setiap kabilah seorang pemuda yang ahli memakai senjata. Pedang, tombak, panah. Nanti ketika Muhammad keluar dari rumahnya, semuanya menyerang serentak. 40 orang, 40 kabilah. Nanti Bani Hashim, keluarga Nabi, tak bisa menuntut darah. Kalau menuntut darah kan perang. 1 lawan 40 kalah. Akhirnya mereka terpaksa menerima tebusan. Itu rencana. Apa kata iblis? Anta. Ini usulan yang sangat jitu. Usulan iblis dianulir. Yang diterima adalah usulan Fir'aunnya umat ini. Udah dapat jawabannya? Abu Jahal. Langsung Bapak ya. Masya Allah. Nah, gimana panitia? Saya kasih hadiah tuh. Enggak usah. Tahu gratifikasi boleh ya? Enggak masuk ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, jadi kita harus mengenali pintu-pintu yang membuat rusak dan tidak diterimanya amal kita. Kadang kita tidak sadar itu. Yang pertama adalah tidak baiknya hubungan dengan Allah dan hamba-hamba Allah. Apa maksudnya? Kita mungkin sering menyakiti Allah. Dengan apa? Memberikan hak Allah kepada selainnya. Allah ingin kita berdoa kepadanya. Tapi tak jarang orang berdoa melalui orang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak suka kita berdoa kepada selainnya. Jangan tuan-tuan katakan, ibaratnya seperti kita menghadap Pak Gubernur, kita tidak bisa diproses cepat kalau tidak melalui ordal. Orang dalam. Iyalah Pak Gubernur itu ilmunya sedikit, kekuatannya terbatas, kemudian perasaannya juga kadang-kadang lagi benci, kadang lagi tidak senang. Sedangkan Allah tidak. Allah itu tahu semua hambanya, bahkan lebih tahu dari hamba itu sendiri terhadap dirinya. Bapak dan Ibu saya muliakan, tahu enggak tuan-tuan dan puan-puan apa yang akan tuan-tuan minta besok pagi? Enggak kan? Enggak kan? Serius ini? Tahu yang akan minta besok pagi? Enggak. Tapi Allah sudah tahu apa yang akan kita minta. Gubernur tahu enggak dia apa yang akan kita minta? Enggak. Bahkan yang proposal kita ada 5 kali masuknya dilacikan terus. Apa sebab? Enggak tahu dia. Enggak kenal. Dari mana ini Dasman? Dasman siapa ya katanya? Dasman itu siapa? Nah, tiba-tiba ada pembisiknya pembusuk pula. Ini kadang sebagian pembisik pembusuk. Ini sebagiannya. Makanya jangan ambil pembisik, ambil penasehat. Karena beda penasehat dengan pembisik. Kalau bisik-bisik itu bahasanya rahasia banyak yang tidak baik. Sah? Nah. Tapi Allah tidak. Allah ingin kita minta kepadanya. Baca Al-Quran, baca hadis, semuanya menyuruh kita minta langsung kepadanya. Bahkan pendosa besar sekalipun Allah panggil dengan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan, hai hamba-hambaku yang melampaui batas,
Allah masih panggil hambaku. Tidak dipanggilnya, hai orang durhaka kepadaku, tidak. Dipanggil orang hambaku. Supaya apa? Karena dia suka kita kembali kepadanya. Mau bukti lagi Allah suka kita kembali kepadanya. Tapi resikonya agak panjang sedikit. Jam 2? 2.25? Sampai jam 5? Serius ya? Antum tahan? Nah, kabarnya dimajukan karena ada sesuatu. Nggak usah lah ya, tapi sudah maklum kita. Allah sangat senang menerima taubat hambanya. Nanti untuk selanjutnya di bab lain kajiannya. Nah, oleh itu, kemudian Allah minta dan Allah berjanji, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Allah tak pernah mungkir janji. Makanya kita dilarang berputus asa untuk berdoa kepadanya. Tidak perlu pergi ke sana kemari. Nah, fulan kan mustajab doanya kalau masih hidup boleh, tapi kalau sudah mati enggak. Karena orang mati didoakan bukan mendoakan. Kalau seandainya orang mati masih bisa mendoakan, Nabi lah yang mendoakan kita. Tapi tak ada sahabat ketika terjadi permasalahan rumit dan pelik di masa itu, berarti Khadijah mesti ke Kufah untuk mendamaikan sahabat yang berselisih. Kenapa dia tanya aja sama Nabi SAW? Kan tinggal ketuk pintu kuburnya. Assalamualaikum Rasulullah. Gimana cara penyelesaiannya? Enggak. Dia harus pergi ke sana. Ternyata ijtihadnya salah. Di tengah perjalanan dia teringat hadis Nabi tanda bahwa dia itu apa? Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itu yang sudah terjadi. Jadi Nabi setelah meninggal tidak lagi bersama kita di alam ini. Makanya kalau tidak bertemu Nabi di mana? Di mimpi. Cuman banyak orang ngaku mimpi bertemu Nabi. Mimpi bertemu Nabi kalau betul-betul Nabi. Tapi ada orang bisa tiap hari jumpa Nabi dalam mimpi. Bisa di setel. Yang begini tidak usah untuk meragu lagi bahwa ini ada pendusta. Ini adalah pendusta. Ada orang yang lebih mencintai Nabi daripada sahabat. Ada yang lebih mencintai Nabi daripada Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali, Aisyah. Tidak ada, mereka tiap hari jumpa sama Nabi dalam mimpi. Ini bisa di-setel. Kapan mau ketemu, langsung dapat akses lebih daripada orang dalam pula. Baik. Jadi baikkan hubungan kita dengannya. Jangan terpengaruh syubhat dan syahwat. Apalagi di bulan Ramadan. Yang kedua, hubungan dengan hamba-hamba Allah ada pengaruhnya? Iya. Amal kita dalam hadis sahih muttafaq alaih bahwa Nabi Allah Subhanahu wa taala ketika amal kita dilaporkan dalam laporan pekanan Senin dan Kamis, mereka Allah katakan pada malaikat, bagaimana hambaku yang berdua itu masih berselisih? Lalu kata Allah SWT, amhiluhuma hatta yastaliha. Jangan proses laporan amalnya sampai keduanya berbaikan. Oh, ma'asyil kiram, kemarin di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan, di pertengahan bulan Sya'ban, Allah memperhatikan seluruh hambanya di permukaan bumi. Yang di permukaan bumi. Kalau perut bumi sudah selesai. Makanya kita beruntung masih di permukaan bumi. Karena ampunan itu baru diberikan bagi yang masih hidup. Yang sudah mati itu lain lagi nanti. Taubat itu sewaktu kita masih hidup. Ma'asyiral ikhwan yang dirahmati Allah. Lalu dia berikan ampunan kepada seluruh hambanya. Kecuali dua. Satu, musyrik. Orang menyekutukan Allah. Yang kedua, musahin. Orang yang panas hubungannya dengan saudaranya. Kalimat syahan itu panas. Maka disebut syahnul jawal
memanaskan, mengisi, mencharger HP. Syahan kahruba, yaitu charger. Karena dia mengisi panas, daya panas dalamnya. Jadi orang yang panas hubungan dengan saudaranya, ini tidak dapat. Dalam laporan pekanan, Senin dan Kamis juga seperti itu, tidak diproses. Tuan-tuan, kalau laporan tuan-tuan tak diproses, bapak dan ibu tak diproses laporannya, hasilnya apa? Nah, kan ada pekerjaan baru datangnya. Nanti kita laporkan, tak diproses laporan kita. Apa hasilnya? Ya kalau tak diproses. Tuan-tuan tak ada buat laporan pekerjaan. Banyak sama kita. Dulu dosen dikit, sekarang dosen sama juga. Ya, dosen sekarang teruk dibuat oleh Pak Menteri. Nah, kan saya kalau sempat jadi menteri atau di presiden, semua itu saya buang itu. Ya, untuk apa laporan-laporan tidak guna juga, kertas-kertas saja. Yang kalau pendidikan itu bukan di kertas nilainya, di output pendidikan itu sendiri. Anak setelah masuk, awalnya hafal Quran 2 juz, nanti tamat hafal 30. Jangan sebaliknya. Nanti akreditasi unggul, tapi anak masuk 20 juz, pas tamat tinggal 2 juz. Itu tidak ada, walaupun di atas kertas kita akreditasi unggul, tapi kenyataan di lapangan tidak. Anak awalnya tidak tahu mahram dengan bukan mahram. Sekarang setelah belajar tahu mana mahram bukan mahram. Tidak sembarang angkat dia sebelum punya SIM, surat izin mengangkat. Tidak sembarang sentuh sebelum ada SIM, surat izin menyentuh. Sah? Apalagi surat izin membawa. Nah, jadi SIM. Tapi tidak, dulu setelah masa di pondok tahu dia batas-batas itu. Tapi setelah masuk ternyata hilang batas-batas itu kembali. Berarti tidak berprestasi. Hanya di atas kertas. Maka saya mohon kepada Pak Menteri untuk juga menghilangkan yang tidak perlu itu. Laporan dosen cukup sekali sesemester, 1 lembar dah cukup. Seperti biasa. Nah, tapi kalau laporan TGI, iya. Nah, karena detail. Masa? Karena setiap apa itemnya berkaitan dengan PT. Sahih? Nah, itu memang harus Pak. Serius. Makanya ketika Mas minta, Ustaz bisa pakai InFocus katanya. Saya bilang enggak. Sebab kalau ke InFocus, tuan-tuan ke layar, enggak ke saya nengok. Sudah sering saya coba dulu di tempat lain. Ya. Saya isi seminar pakai InFocus, orang enggak fokus ke saya, fokus ke animasinya. Nah, senyum-senyum, awak harap senyumnya ke kita, rupanya senyumnya ke layar. Karena kalau kajian enggak perlu InFocus. Baik. Jadi mohon maaf kalau saya tidak buat slide-nya. Ya. Di samping sibuk juga sebenarnya. Sebenarnya kalau saya nak buat slide, mudah sekali copy paste. Sah? Nanti ceramahnya terserah saya. Iya kan? Akhirnya juga tidak nyambung kaji dengan dari situ katanya. Makanya ketika Pak Presiden datang dulu ke Kampar, saya minta jadi khatib Jumatnya, ditelepon sama apa namanya staf. Nah, presidennya pas pampresnya bukan pampres protokoler telepon, Bapak Khatib, iya bisa minta konsepnya. Saya bilang saya tidak pandai khutbah pakai konsep. Kalau pakai konsep nanti diterbangkan kipas nanti hilang. Sah? Oh tidak bisa Pak. Kalau tidak bisa tidak masalah, cari khatib lain. Cari khatib lain. Alhamdulillah. Oh, tidak bisa dong. Kalau tidak bisa, terima saya apa adanya. Tapi dengan catatan, Pak, saya akan rekam, Bapak silakan rekam, saya bertanggung jawab dengan setiap huruf yang saya katakan. Siap salah. Nah, siap salah. Kan dicarikan yang salah, kan yang benar lah, tidak pedulikan orang. Yang cari salahnya, siap salah dia bilang. Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada. Sudah berlalu sejak tahun 2000 berapa Pak Jokowi sini dulu? 2016 ya. Iya. Waktu musim-musim asap dulu Pak. Jadi saya tidak bisa pakai konsep. Kalau ke konsep nanti tidak fokus. Sebagaimana tidak bisa pakai InFocus karena takut tidak fokus. Nah. Baik. Ini yang bisa menghilangkan amal kita. Tidak mesra dengan Allah, tidak harmonis dengan hamba-hamba Allah SWT. Akhirnya tidak proses. Kalau tidak proses, gaji tidak cair. Sah? Kalau tidak proses, gaji tidak cair.
Dalam hal ini pahala kita enggak cair. Mau tuan letih beramal tapi tidak diproses. Nah, syaratnya mudah sekali. Apa kata Allah? Sampai keduanya berbaikan kembali. Sebenarnya berbaik-baik itu kaum muslimin bikin dunia itu lapang. Dada itu senang. Tapi kalau seandainya setiap orang bersalah disimpan di sini, di penjara di sini, yang sifatnya penjara itu sempit. Makanya hati orang yang pendendam itu sempit. Sah? Hati orang yang menyimpan itu sempit. Makanya orang bersalah jangan simpan di sini. Ya, hapus namanya dari ingatan kesalahan itu. Pokoknya ketika buka file kesalahan di hati kita nggak ada yang bersalah. Mantap ya? Mantap? Karena memang disitulah puncak adab, kata Imam Ahmad. Saya dapatkan 9 dari adab yang baik itu, 9 dari 10 pada mudah melupakan kesalahan orang lain. Tidak ada, kita tidak salah. Makanya ketika kita salah pun, kalau kita sering melupakan kesalahan orang, kesalahan kita juga cepat dilupakan orang. Baik, di antara penyamun dan pencuri di bulan Ramadan ini adalah riya yang sangat tersembunyi. Ya, riya, kita beramal bukan lillah. Padahal mohon maaf, tidak ada manfaatnya dari riya sedikit pun. Tidak ada manfaatnya. Justru ikhlaslah yang bermanfaat. Sebab yang menggerakkan hati kita Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan hati kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita dicintai orang Allah. Maka ingat, riya itu menghapus amal kita, membuat kita juga rugi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Yang ketiga adalah bersih-bersih hati tadi, kembali ke hati juga dari sifat hasad, dengki, dari sifat ujub, sombong, takabur. Sebab kata Nabi SAW itu adalah al-haliqah, yang mencukur. La tahlikus sya'ar, bukan mencukur rambut, walakin tahliqul amal, tapi mencukur amal. Makanya orang-orang yang hasad tidak mungkin beriman. Orang yang beriman tidak diterima puasanya. Karena syarat diterima puasa, man sama ramadhana imanan. Nabi katakan, la yajtami'u fil jasadi imanun wa hasad. Tidak mungkin terkumpul dalam jasad seseorang iman dan sifat hasad. Apabila hasad ada, iman hilang. Apabila iman menang, hasad harus terhapus. Karena kita orang hasad ini protes terhadap takdir Allah. Orang yang bahagia dia sempit hatinya. Sampai-sampai ada lomba kontes hasad sedunia. Ya, pernah dengar ceritanya? Mau dengar juga? Tidak usah ya? Ada 3 orang ahli hasad dunia bertanding. Yang satu bilang, saya yang paling hasad. Gimana hasadmu? Saya ma tamannaitu an af'ala bi ahadin khairan qat. Saya tak pernah berniat berbuat baik pada orang lain. Berniat buat baik aja tak mau dia, saking hasadnya. Lalu yang berdua ketawa, cekikan. Anta ahsanu ahli dunya. Kamu masih manusia terbaik. Terus dia bilang, kalau kalian seperti apa hasadnya? Yang kedua ngomong, ma tamannaitu ayaf'ala ahadun bi ahadin khairan qat. Saya tak pernah ingin ada orang berbuat baik pada orang lain. Ya, bukan dia sekarang. Yang tadi dia kan. Yang orang lain dibuat orang lain juga cemburu dia. Sakit hatinya. Oh, yang ketiga ngomong, antuma ahsanu ala dunia. Kalian berdua masih lebih hebat. Ya, terbaik di dunia. Belum terhitung hasad. Kamu gimana? Ma tamannaitu af'ala ahadun bi khairan qat. Saya tak pernah berkeinginan orang berbuat baik kepada saya.
Orang berbuat baik kepadanya, tidak mau juga dia. Apa sebab? Cemburu terhadap pahala yang dia dapat. Subhanallah. Orang nak hadiahkan mobil ke dia, tidak suka juga dia. Orang nak ngajak dia makan, tidak suka dia. Orang nak berlemah lembut kepadanya, tidak suka dia. Ini luar biasa. Ma'asyiral kiram. Yang keempat atau yang kelima, bahwa yang merusak dan menghapus amal kita itu adalah kezaliman pada hamba-hamba Allah. Nabi katakan, tanya kepada sahabat, ata'rifuna ata'lamuna manil muflis, tahu tak kalian siapa yang merugi itu? Lalu kata sahabat, man la dirham lahu wa la mata', yang tak punya uang, tak punya barang. Ada uang, tak punya uang, tak punya barang. Harga tak punya, komoditi tak punya. Berarti bangkrut. Itu kamus bahasa. Nabi inginnya kamus syariat. Kata Nabi SAW, al-muflis man ya'ti yawmal qiyamati bi'amalin ka'amthali jibal. Orang yang datang pada hari kiamat dengan bawa amal sebesar-besar gunung. Allah. Banyak tumpukan amalnya sebesar gunung. Gunung Tihama. Seperti Bukit Barisan. Tentuan kalau punya memiliki Bukit Barisan. Kaya enggak ya? Hah? Kaya. Tapi apa? Wa qad zalama hadza wa daraba hadza wa sabba hadza wa akhadha mal hadza. Cuman masalahnya ketika di dunia dia suka menzalimi ini, memukul ini, mencela ini, memaki ini, mengambil harta ini. Tidak ada jenis kezaliman kecuali dia lakukan. Termasuk juga menghalangi naik pangkat orang yang tidak berhak untuk dihalangi. Kan ada sebagian dendam kan? Ada tidak dilacikan aja kan? Karena dendam. Nasallallahu alaihi wasallam. Kezaliman itu nanti dibayar dengan pahala kita. Habis semuanya. Fayu'ta min hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diberikan ini kebaikan, diberikan ini kebaikannya hatta idza faniyat, sampai habis. Lalu dilimpahkan dosa orang yang masih menuntut tadi kepadanya. Akhirnya masuk neraka. Itulah makna dari perkataan Allah SWT di antaranya, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah taslana ran hamiyah. Hari itu wajah-wajah tertunduk lesu. Gimana tidak? Uang kita yang sudah kita tabung, misalnya sekian ratus juta, sekian miliar, tapi ternyata tersangkut masalah yang semuanya harus dikembalikan, bahkan ditambah denda. Gimana rasanya? Itu di dunia saja tidak terbayang, apalagi di akhirat. Di dunia masih kita bisa perbaiki, masih ada revisi, masih ada perbaikan administrasi, tapi kalau di akhirat tidak ada. Yang ada yang bicara pahala dengan dosa. Nasallallahu alaihi. Nah, Ramadan yang banyak tadi, yang menumpuk pahalanya itu, yang dilipat gandakan, tapi dalam sekejap sirna akibat kezaliman itu. Ada lagi, masih. Apa kata Nabi SAW? Ada juga orang yang bangkrut, bawa amalan seperti gunung Tihama juga, putih, Masya Allah, amalan bagus, mengkilat. Tapi masalahnya, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah, qawmun bimani jildatina. Orang yang sama dengan kita. Salat malam, puasa siang, bersedekah, berzikir, dan seterusnya. Cuman masalah iza khalau bimaharimillah intahakuha. Ketika sedang sendirian, dia buat dosa-dosa. Oleh sebab itu, para masyayikh mengatakan, masuk bulan Ramadan, alat ini jatuhkan talak 3 kepadanya. Kecuali ketika melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan. Di luar tugas, ini ditolak 3. Di rumah masih bertugas. Kan hanya telepon ya. Hidupkan nada derengnya. Jangan dibuka-buka.
Karena apa? Para syaitan manusia banyak menyiapkan program-program Ramadan yang menghabiskan waktu kita. Kadang-kadang siapa yang membolehkan kita menonton drama-drama Ramadan yang notabene banyak yang buka aurat di dalamnya? Awak kalau terlalu sering nengok yang cantik-cantik, tidak cantik lagi istri weh. Hah? Itu makanya sejak nonton film Mondia lah coba bawa nampak kau ni. Iyalah pada Mondia dia tengok. Iya. Oh, terjemahkan. Nah. Karena sering nengok yang cantik-cantik tentu buruk istri kita. Yang kedua, di drama itu kan pakai skenario. Kalau tidak betul cut kan ya? Sehingga mantap, asal pulang disambut depan pintu. Mau pergi diantar sampai hilang apa bayangannya. Di keseharian ada seperti itu. Itu masalahnya. Pas pulang dia belum pulang kerja. Pas kita pergi dia lebih duluan pergi. Pas nak makan sering makan sendiri. Akhirnya terpaksa ngajak bini orang makan kadang. Sah? Nah makanya jangan nonton film lah. Hiduplah dengan yang nyata-nyata saja. Sehingga kita belajar bersabar. Sah? Dia pergi duluan kerja karena kita yang izinkan dia bekerja. Coba jangan diizinkan dia bekerja. Tapi dengan catatan jangan sembarang tidak izin. Kita harus memberi kepadanya kalau bisa dua kali lipat dari gajinya. Maka bukakan dompet terbuka. Ya, kebijakan ekonomi rumah tangga yang paling bagus saya temukan. Tapi boleh beda pendapat di sini ya. Ya, isi dompet. Ya, silakan dia mengambil berapa dia mau. Tapi jangan taruh situ semua. Itu rahasia, jangan taruh situ semua. Pak ya nanti ngemis lagi kita kan. Nggak juga proposal. Biasanya kalau sampai ke bendahara itu cairnya lambat. Sah? Kalau Dr. Helmi mengilustrasikan anggaran ini seperti Salemo. Naiknya cepat, turunnya tersendat-sendat. Karena tersumbat hidung kan. Nah, jadi itu. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jangan melihat hal-hal yang itu semuanya mencuri amal kita. Apa sebab kata Nabi? Faja'alallahu haba'an mansura, yang sebesar gunung tadi diterbangkan seperti dilenyapkan seperti debu diterbangkan angin. Nah, Ramadan yang biarkan para penyamun dan para pencuri itu mencuri amal kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dan jangan lupa bahwa taubat itu memang dibagi, tapi Allah sangat senang kalau kita meminta. Apa buktinya? Dalam hadis Nabi disebutkan, laula annakum tuznibun, kalau bukan kalian berdosa, fatastaghfirun dan istighfar, la zahaballahu bikum. Allah akan buat, kalau akan matikan kalian semua. Wa abdalakum biqaumin yuznibuna wa yastaghfirun. Allah ganti dengan kaum yang berdosa dan selalu istighfar. Jadi syarat masuk surga bukan tidak berdosa sama sekali. Syarat masuk surga dosa kita diampuni. Mau diampuni? Minta. Dan meminta itu saja sudah amal yang sangat disenangi Allah SWT. Jadi jangan segan-segan. Dosa saya banyak sekali. Ya justru karena banyak itu semakin senang kita minta banyak. Dan Allah memberi dengan seluas-luasnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan saya menjaga amal taat kita jangan sampai hilang dan disamun oleh para penyamun di tengah jalan. Semoga yang sedikit ini saya sudah lewat waktunya ya. Berarti tidak ada pertanyaan lagi saya. Baik, sampai jam 3. Alhamdulillah. Silakan. Baik, rekan-rekan di perwira R3 yang rahimahullah, bagi yang mau ingin bertanya kami persilakan. Oke, silakan Mbak Deden.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz terkait tadi pembahasannya dari ya. Kalau ria itu kan kita menampilkan segala sesuatu yang membanggakan diri kita. Kalau ujub itu bagaimana ya Ustadz? Baik. Ujub tidak berwujud. Ujub itu tidak berwujud, hanya dalam hati. Riya kadang ada implikasinya pada amal kita. Misal, orang yang riya akan bertindak lebih baik di depan orang yang dia riya karenanya. Jelas? Sedangkan ujub hanya perasaan saya memiliki kelebihan yang tak dimiliki oleh orang lain. Ya, kita tidak menyebutkannya Ustadz. Kalau ria kan kita menunjukkan nih aku punya handphone baru, kan itu sebagian bukan dari atau aku nih ke masjid hari ini sekarang gitu. Kita kepingin ke masjid. Kita ke masjid menampilkan ketemu orang, aku mau ke masjid, aku mau ke masjid. Iya. Itu kan ria. Ada contoh yang bagus tuh riya tuh Pak. Jadi ketika ada penggalangan dana, Ya. disebutkan Bapak Fulan 300.000, Pak Fulan 50.000, ya. Lalu dia ngomong 50 kok disebut nama. Akhirnya diumumkan lagi, hamba Allah 500.000. Lalu bisik kepada kawan, tahu tak itu saya tuh katanya. Itulah riya tuh. Hamba Allah, cuman hatinya tidak nyaman kecuali menyebutkan orang. Itulah riya. Kalau ujubnya Ujub itu hanya bangga dalam hati, menyebutkan kita takabur, merasa lebih dari semua orang. Ujungnya apa? Kadang berujung pada ucapan yang meninggi atau menolak kebenaran. Jadi awalnya berawal dari ujub. Ujub dari kalimat ajiba ya'jabu, merasa kagum. Jadi takjub kepada diri sendiri. Sehingga implikasinya banyak, bisa merendahkan orang, bisa menolak kebenaran akibat daripada ujub tadi. Wallahu a'lam. Jadi kalau riya berimbas pada amalan tadi. Artinya ketika sendiri amalannya cepat-cepat, pas ketika depan orang, Masya Allah luar biasa. Sebenarnya begini tuh Bang. Bapak kalau merasa diawasi Allah, Bapak bagus amalannya, sah, pemakninanya bagus. Sekarang berpindah kepada merasa dilihat oleh selain Allah. Itulah. Awalnya kalau gitu kita gunakan lillah, ikhlas. Tapi kita pindahkan kepada ghairullah, riya. Jelas Pak? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Izin bertanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz ya. Ini berkaitan juga dengan penghapus amalan kita. Ini berkaitan dengan ghibah Pak Ustadz. Jadi ada saya dapat juga mungkin kajian dosa ghibah ini lebih berat daripada zina. Kemudian ada juga kisah menceritakan bahwasanya orang yang menggibah itu waktu zaman Nabi itu disuruh memuntahkan darah. Saking beratnya begitu Pak Ustadz ya, perbuatan itu, darah yang harus dimuntahkan dari mulutnya. Nah kemudian juga mungkin di sini yang menjadi pertanyaannya itu ada salah satu mempertegas lagi definisi ghibah itu. Nah contohnya begini Pak Ustadz ya, mungkin di dalam ghibah itu kan contohnya kayak di sekolah anak saya gitu kan, jam 10 rupanya gurunya itu kasih tahu tugas besok ujian. Nah kita menceritakan gitu kan, cakap gitu kan, gurunya asal-asalan aja, masa iya informasinya mendadak. Apakah itu juga termasuk? Kemudian juga di dalam pekerjaan kita, dan malahan kadang-kadang itu ada grup ghibah gitu loh Ustaz. Saking ininya lah dalam tanda kutip gitu ya. Jadi minta tolong penjelasan lagi Pak Ustaz, mungkin dari surat Al-Hujurat ayat 12. Dan kadang-kadang kita menyadari juga, itulah salah satu contoh begitu ya, mungkin di dalam kehidupan kita itu udah mengalir aja, menceritakan maaf bos kita, teman kita begitu. Apakah itu juga termasuk ghibah yang dosanya itu lebih besar daripada zina? Jadi mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Nah, adapun bahwa ghibah lebih besar daripada zina, saya tidak tahu dalilnya. Yang ada biasanya ada riba lebih besar daripada
zina. Kalau riba, nah, Allah mengatakan, yang menggambarkan seperti orang yang memakan daging yang sudah busuk, daging saudaranya yang sudah jadi bangkai. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Yang segar aja tidak berani kita makan, apalagi yang sudah jadi bangkai. Dan dia masuk dalam hadis tadi, orang yang bangkrut tadi, termasuk dia meribah orang lain, akhirnya diambilkan pahala, dia diberikan pada orang yang dia ribah tadi. Kenapa ribah itu? Kenapa ribah termasuk kezaliman? Karena dengan ribah antum menyebutkan keburukan orang. Kalau diribahkan di depan penguasa, awalnya mungkin dia dapat sesuatu, jabatan dan sebagainya, gara-gara ribah tadi tidak dapat. Kalau diribah di depan misalnya guru, awalnya dia akan diberikan apresiasi, tapi gara-gara ribah tidak dapat. Bahkan awalnya orang menyenangi kita, senang dengan kita, tapi setelah diribah berubah jadi benci. Makanya riba itu awal daripada namimah, adu domba. Awal daripada adu domba. Dan sayangnya riba ini menurut para ahli, hasil survei menunjukkan lebih dari 90% umat Islam yang meribah, tanpa kecuali majelis-majelis orang-orang saleh. Kan kata Nabi tadi, mereka sholat malam, sah, mereka berpuasa, mereka berzikir, mereka bersedekah. Cuman masalahnya lidahnya tak bisa ditahan. Oleh sebab itu, kalau tuan-tuan tahu kelemahan kita bila bersama orang, suka menceritakan orang, di bulan Ramadan ini hindari dulu orang. Ya. Tidak ada tempat kecuali ada orang di situ saja. Masa di kamar antum tidak ada juga orang, darah. Atau di masjid. Sering di masjid. Kalau seandainya biasa mulut kita bercerita pasti riba, maka ambil Al-Quran, sehingga tidak lagi menceritakan tadi. Nah, apa definisi riba? Riba kata Nabi SAW, zikruka akhaka bima yakrah. Ini definisi yang paling bagus dari Nabi SAW. Menyebut sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak sukai. Sesuatu yang tidak dia sukai, itu riba. Apapun yang tidak dia sukai lalu kita sebutkan. Misalnya imam sholat tarawih misalnya terlalu panjang, hapus, tidak pandai jadi imam. Nah, suka tidak dia dibilang tidak pandai jadi imam? Kalau sempat tuh katakan depan dia, bapak jalan jadi imam katanya. Sah? Ada seorang jemaah menggerutu karena khatibnya dapat amplop. Dikasih berapa? 300.000 sekali khutbah. Masa 15 menit 300.000 katanya. Enak sekali kan, cuma baca buku katanya kan. Kan pakai konsep pula khatibnya kan. Ada dengar oleh imamnya, Pak, kalau begitu pekan depan saya harap bapak jadi khatib. Saya kasih 500.000. Saya siapkan buku khutbahnya. Oh, tidak bisa dosanya. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kan mudah kata bapak. Nah, saya tidak biasa kan ya. Jadi untuk jadi khatib itu jangan lihat dia di atas itu saja katanya. Lihat dulu di waktu dia belajar, sering nggak tidur malam, sah? Sering tidak. Coba kalau tidak belajar di pondok, bisa jadi khatibnya? Hah? Bisa? Bahwa hari ini masuk gas sekian. Tidak mungkin itu dibilang. Tentu harus belajar ilmu. Dan tentu tahu sendiri, yang pernah di pondok tahu dia. Kan banyak yang tidak tahan di pondok kan, pada pergi semuanya kan. Nah, jadi yang termasuk seperti ini, kalau disebutkan di depan dia tidak suka, berarti itu telah menghibah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kana fi akhi ma azkur. Bagaimana kalau seandainya yang saya sebut itu benar-benar ada padanya?
Kata Nabi, in kana fihi ma qulta faqad iqtabta. Kalau seperti itu adanya benar dia punya aib itu, maka kau telah berghibah. Tapi wa in lam yakun fihi ma qulta, kalau seandainya yang kau katakan itu tidak ada, faqad bahatta, kamu sedang memfitnah, bikin kebohongan. Lebih berat lagi. Ya. Dari sekedar ghibah lebih berat lagi bohong. Wallahu musta'an. Oleh sebab itu termasuklah mengatakan ini guru sembarangan aja. Iya kan kita macam makan kesal gitu. Iya, sebut di depannya gitu. Senang enggak dia? Kalau enggak senang, iya lebih baik barangkali dengan bahasa yang lain gitu. Ya. Misalnya kenapa tidak dari kemarin diberitahu misalnya kan lumayan lah. Kita sama anak kita gitu diskusi kan. Iya, ngajar anak riba jadinya. Akhirnya terbangun di pikiran anak, ini guru nggak beres. Nah, itu. Kita hati-hati dalam, mohon maaf, berapa banyak yang tidak kita ajarkan tapi tertanamkan. Dalam pendidikan, kita tidak ngajar-ngajar, tapi tertanam. Mau contoh? Nah, ini contoh, ada seorang, diceritakan Syekh Sa'ad Latif. Ada seorang kaya, meninggal dengan warisannya lah hanya lebih kurang 93 juta. 97 juta peninggalannya kaya enggak ya? Tentu enggak ngaku ya saya. Hah? Ya rial. 93 juta. Biar kita hitung. Dikali rial berapa? 4.513. Hanya lebih kurang 419 miliar 709 juta. Kalau tonton punya peninggalan seperti ini udah banyak ya? Banyak kan? Ah, banyak sekali lah, bukan banyak aja, banyak sekali. Lalu anaknya, kalau tidak salah anaknya 3, ditanya oleh, bertanya ke Ustadz, ke dai ini. Bagaimana Ustadz? Ayah kami meninggal, ini peninggalannya. Ustadz itu Ustadz bertanya, ada hutang ayah kalian? Ternyata nggak ada, karena mau termasuk pelit juga nampaknya. Jadi kalau tidak bisa beri orang hutang, biasanya tidak juga mau berhutang. Kalau hutang pun tidak bayarnya juga, tidak dianggap hutang kadang. Terus ada wasiatnya, tidak juga ada wasiat. Nah, kata Syekh, ini kan uangnya 93 juta. Bagaimana kalau disisihkan 3 juta itu buatkan masjid misalnya, atau buatkan lembaga pendidikan atas nama orang tua kalian? Apa jawaban anaknya? Ayah kami tidak pernah mengajarkan itu ke kami. Dia sendiri tidak pernah memikirkan dirinya. Macam mana pula kami nak memikirkannya? Ayahnya tak pernah terpikir buat kebaikan selama di dunia. Sibuk ngumpul duit. Tidak ada sedekah, tidak ada infak, tidak ada wakaf, tidak ada wasiat. Coba bayangkan. Padahal ayahnya tidak bilang sama anaknya, besok ya jangan kalian sewakaf, kan tidak ada dia bilang gitu. Wakaf itu menghabiskan duit aja, infak itu menghabiskan duit aja. Tidak ada ayahnya ngajar, tapi tertanamkan bahwa ayah tak pernah berwakaf, ayah tak pernah berinfak, ayah tak pernah bersedekah, ayah tak pernah bahkan ngutangin keluarga pun tidak pernah. Akhirnya apa yang terjadi? Maka ini tertanam. Di sebaliknya, ada pula orang kaya. Masya Allah, di Kuwait. Dia itu, sejak orang tuanya sampai ke anak-anaknya, 1/3 dari penghasilan bersih perusahaan, usaha mereka, itu lillahi ta'ala. Berlanjut terus. Makanya proyek dakwahnya di seluruh dunia ada. Ini pendidikan yang tidak perlu diucapkan, tapi tertanamkan. Jelas ya? Jadi kalau biasa kita guru tuh bilang gurunya tidak bagus, tertanam sama anak nanti. Berarti guru ini tidak ada gunanya. Jadi kalau sudah tidak ada lagi gunanya guru, nanti terjadi apa yang kalau guru, artinya tidak ada penghormatan pada guru, padahal al-adabu qabla al-ilmi. Adab itu lebih didahulukan daripada ilmu.
Dan ini yang kurang dari pendidikan kita pada umumnya. Mohon maaf dan terima kasih. Sudah mulai nengok-nengok ke saya. Sambil bisik-bisik. Saya tersinggung. Kan saya bilang jangan bertanya. Kalau saya resikonya bertanya dengan saya itu panjang-panjang jawabannya. Nah, terima kasih. Itu Ustaz yang bertanya, Ustaz. Oh, kalau gitu saya yang bertanya ya. Silakan Ustaz. Apa tadi pertanyaan pertama? Jangan. Ada dapat jawabannya? Jarak dari timur ke barat. 40.000 kilometer. Dari mana hasilnya itu ya? Hah? Dari timur ke barat. Saya hanya mengatakan 12 jam perjalanan matahari. Terbit di timur, tenggelam di barat. Berapa jam? 12 jam. Ukurlah kecepatannya itu. Ya. Kabarnya keliling dunia itu sampai 6 miliar kilometer. Kabarnya, saya tidak pernah ngukur. Kemudian yang pernah mencoba keliling dunia, tidak pernah juga ada yang selamat. Teori yang kita terima di teori fisika dulu, kalau orang berangkat dari sini mengarah ke timur sampai lagi ke tempat yang sama. Pertanyaannya, siapa yang sudah selamat? Belum ada. Karena di sana ada segitiga Bermuda yang belum terpecahkan rahasianya sampai hari ini. Ada yang mau, silakan. Itu baru di bumi tak terpecahkan. Apalagi tonton bicara tentang langit, tentang akhirat. Lalu nak bicara pakai teknologi. Makanya selalu tersesat. Baik. Pertanyaan pertama. Ada yang bisa sebutkan 3 amal yang membuat 3 perbuatan yang membuat amal kita terhapus. Nah, silakan. Ya, silakan. Silakan. Dari online dulu nama. Muklis Putra. Ya, silakan Muklis. Masya Allah. Ya. Hasan, ujung, tapi tidak. Masya Allah. Jamil, nah. Dah. Hasad, ujub dan riya kan. Oke. Baik, Terima kasih. Biasa. Baik. Pertanyaan kedua. Dalam hadis disebutkan bahwa puasa itu diterima dengan 2 syarat. Khusus tentang puasa. Ada yang tahu hadisnya? Tidak tahu lapasnya, terjemahnya pun boleh. Ya, silakan. Oh, bukan menjawab ya? Tidak sedang berbincang ya. Nah, silakan. Mumtaz, masya Allah. Jadi puasa itu memang dengan iman. Maka segala yang menghapus tadi semuanya menghapus iman. Semua yang menghapus tadi menghapus iman. Ya. Oleh sebab itu, maka puasa yang diterima dengan iman wahtisaban. Wahtisab ingin dapat pahala. Di sini secara eksplisit terkandung kalau ingin dapat pahala harus sesuai SOP. Sah? Tuan-tuan, sehebat apapun pekerjaan tapi di luar SOP tidak cair dana. Sahih apa salah saya? Benar kan? Walaupun SK-nya ada, tapi tidak sesuai SOP. Walaupun hasilnya nanti bagus, tapi SOP tidak cair dana. Ada contoh, seorang rektor bangun asrama, harusnya speknya 3 lantai. Tapi karena dia pandai berhemat, efisiensi, dengan mutu yang sama, bangun 4 lantai. Lama prosesnya, tidak diterima laporan. Padahal mana yang lebih bagus? 4 lantai atau 3 lantai? 4. So, dengan dana yang sama,
volume yang sama, spek yang sama. Cuma dia bisa berhemat, akhirnya laporannya tidak diterima. Apa sebab? Tidak sesuai speknya. Demikian juga beragama ini. Kalau ingin dapat upah dari Allah, ikuti aturan main yang telah Allah turunkan. Juknis dan juklaknya. Dan kita sudah paham semua itu kan? Baik, terima kasih. Ada lagi? Dua lagi Ustaz, dua pertanyaan lagi. Oh, dua pertanyaan. Hah? Dua aja. Dua ini. Ada vouchernya Ustaz. Baik. Untuk yang ini ya, yang hadir di ruang ini. Nah, tadi dalam hadis naik mimbar, Nabi mengaminkan bahwa merugi besar seseorang. Sebutkan siapa orangnya, salah satunya aja yang saya sebutkan tadi. Orang yang berpuasa tetapi tidak mencapai target. ya, Apa targetnya? targetnya Target puasa. Masuk surga. tidak mengampuni, tidak terima amalnya, tidak diampuni dosa. Tidak diampuni dosanya. Kenapa diampuni dosa? Karena syarat masuk surga, dosa diampuni. Dosa diampuni. Apalagi kalau semuanya langsung diampuni, masuk surga tanpa hisab. Tahu ada tuan faedahnya. Pertanyaan keempat, berapa lama kita di padang mahsyar? Biar tahu beratnya, berapa lama padang mahsyar itu. Ada yang jawab? Ini MC lagi yang jawab nampaknya. Oke, rekan-rekan online mungkin ada yang bisa menjawab berapa lama kita berada di padang mahsyar. Mungkin ada yang bisa jawab, dipersilakan. Ahsanta, 50.000 tahun. Antum mau selama 50.000 tahun atau mau sebentar di situ? Maka upayakan masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau nak lama-lama, buatlah pekerjaan amal kita tanpa SOP. Pokoknya setiap amalan kita ada masalah. Dipanggil dulu para saksi, ujung-ujungnya jadi tersangka. Nah, kalau itu lama prosesnya, lama kita di padang mahsyar. Nah, orang yang paling sebentar padang mahsyar adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kaji bagaimana dia, bagaimana amalnya, bagaimana keyakinannya, supaya kita tidak lama-lama di padang mahsyar. Jangan sampai 50.000 tahun, Pak. Mentari 2 mil dari kepala. Awak tidak pakai baju, tidak pakai celana. Hah? Tuan-tuan bisa tidak pakai baju, tidak pakai celana? Tidak ada, kecuali hilang putus tali aki ya. Tapi di saat itu lebih daripada itu. Orang tak pikir itu lagi. Yang pikir amalnya, pikir keselamatannya. Oleh sebab itu, upayakan jangan lama-lama hisab kita di akhirat, di padang mahsyar, supaya cepat kita diberikan jalan menuju surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan kepada beliau dengan kita tutup dengan kafaratul majlisnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, manajemen dan karyawati yang telah memberikan kesempatan ini. Sebenarnya saya yang paling diuntungkan ini. Ya, saya yang paling diuntungkan. Kalau sempat apa yang saya sampaikan tuan-tuan amalkan, jangan hasad ya, saya dapat pahalanya. Kalau mau, lanjutkan ke yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya-Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal